Halo sahabat Corolla. Salam satu Corolla sejuta saudara. Oke teman-teman semua, di kesempatan kali ini saya mau membahas ini apa? Mobil. Iya, mobil apa Kak? Mobil twin cam tentunya ya. Ini apa? Membahas tentang cara memfungsikan lagi solenoid. Nah, karena kemarin ada yang tanya ya, apa solenoidnya udah nggak difungsikan, itu cara memfungsikannya lagi seperti apa. Kemarin saya udah sempat membahas tentang solenoid ya, cara kerja dan cara ngakali misal bermasalah di jalan seperti apa. Di video sebelumnya udah pernah saya bahas, tapi kali ini saya membahasnya cara memfungsikan lagi misal solenoidnya udah nggak difungsikan. Biasanya bengkel tuh itu apa, solenoidnya diputus gitu buat ngakali dan tidak difungsikan, tapi cara memfungsikannya lagi seperti apa, ini nih yang mau saya bahas. Biasanya teman-teman semua mau memfungsikan bingung nih, nyambung kabelnya kemana ini gitu. Oke, kita eksekusi yuk, eksekusi ya. Oke, kita eksekusi. Oke teman-teman semua, ini ya udah di ruang mesin nih. Dan mana solenoidnya? Di sebelah sini ya, kelihatan dah. Ini ya solenoid. Oke, saya lepas dulu filternya supaya lebih kelihatan ya teman-teman ya. Punya saya cuman pakai tangan, nggak pakai obeng. Saya lepas dulu. Nah, ini ya udah ya, solenoidnya ada di sebelah sini ya. Nah ini ya, kelihatan nggak? Nah kelihatan ya, ini ya. Kemarin udah saya lepas dan cara kerjanya seperti apa udah saya bahas ya. Sekarang saya mau membahas cara memfungsikan lagi seperti apa. Jadi biasanya teman-teman kalau ngepas mungkin udah pada bisa ya caranya, cuman ini langsung dilepas, tapi jangan lupa ya kabel aki selalu dilepas dulu biar lebih aman. Oke, ini ya biasanya kalau udah nggak difungsikan kabel soketnya ini dilepas sama bengkel, nggak disambung. Oke, jadi gimana kalau mau memfungsikan lagi? Oke, seperti ini ya. Jadi sudah pasti solenoidnya itu bermasalah, jadi diakali sama bengkel, nggak difungsikan. Cara ngakalinya seperti apa kemarin udah saya bahas ya di video sebelum ini. Cara kerja solenoid dan cara ngakali udah pernah saya bahas, jadi yang saat ini saya mau bahasnya cara memfungsikan lagi. Oke, yang pertama kita perlu ganti solenoid ini dengan solenoid yang baru. Dan buat dites, misal kita beli second, buat dites cara ngetesnya seperti apa di video sebelumnya udah ada ya. Jadi ini tinggal dilepas terus diganti yang baru. Nah misal kabelnya 2, nggak tahu nih ada yang kabel 1 enggak, tapi kalau kabel 2 yang 1 langsung dapetin ground ya. Nah biasanya dapet di sini nih, ground baut di baut karbu. Misal kabelnya 1 udah otomatis nih solenoidnya udah langsung dapat ground sini ya. Oke, nah terus kabelnya yang 1 dapat mana? Nah kita cari soket lawannya ini ya. Nah ini misal ini nggak ada, gimana caranya? Nah oke ya, itu yang membuat teman-teman pada bingung ya pasti ya. Nah soketnya ini ya, misal ini soket yang ini udah nggak ada, kita cari dulu sekitaran sini. Nah sekitaran sini kabel utama ini, misal ada kabel yang diputus nggak ada jalurnya ya, misal nggak ada soketnya ya, tapi ada kabel yang sekitaran sini putus dan ditutup plester ya, kita buka dulu misal ketemu. Nah kita cobanya seperti apa? Nah kita untuk memastikan itu kabel solenoid bukan, nah kita sambung dulu ya dengan kabel sembarang lah, kabel pokoknya bisa kita percikan di sini posisi kontak, kita bisa percikan di area ground.
Oke, misal ada percikan api berarti itu kabel positif ya, tapi posisi kontak on. Nah itu bisa langsung disambung. Misal kita nyari sekitaran sini kok nggak ketemu. Nah kita mau apa? Mau nyarinya mana? Yang pasti kita nyari kabel positif ya, positif kontak. Nah misal di sekitaran sini kok nggak ada. Nah gampang teman-teman, kita bisa sambungkan di sini yang paling mudah nih, di kabel fan ya, di kabel fan kita ambil yang kabel positifnya. Nah caranya gimana, kan kabel fan kan ada soketnya juga ya, itu ya di bawah sini, kurang kelihatan sih tapi ada di bawah sana ya, yang ada di fan itu. Kita tancepin aja ikut di soketnya itu, atau enggak kita kelupas terus kita sambung ya, itu juga kabel positif itu, seperti itu. Kalau enggak di kabel fan, kita bisa nih di kabel ini nih, kabel kondensor di Delco ini juga positif negatif, ini positif kontak juga, ini yang warna merah nih, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi caranya cukup gampang untuk memfungsikan lagi. Nah ini soketnya, nah, ada dua kabel. Nah ini kadang ada yang bingung juga, wah ini kok yang satu punyaku diputus, kabel dari solenoid cuma satu tapi soketnya kok ada kabel dua ini. Nah yang satu ini kabel auto juk ya, cuman punya saya auto juknya udah dimatiin, udah nggak difungsikan, seperti itu. Jadi cukup mudah ya. Biasanya kan teman-teman yang membuat bingung tuh cara nyambung kabelnya, karena kemarin juga ada yang tanya ini soket apa ini kok nggak ada lawannya. Nah itu kalau nggak ada lawan, kemungkinan besar selenoidnya udah nggak difungsikan sama mekaniknya. Jadi kalau mau memfungsikan lagi selenoid harus diganti, karena itu udah pasti diakali di dalam sini, jadi selenoid udah nggak berfungsi. Oke, seperti itu, kita ganti baru, terus kita cari soket sekitaran sini ya, pokoknya sekitaran sinilah. Misal nggak ada soket ini ya, pokoknya kita coba buka plester-plesteran sini ya, kabel utama sini ada nggak kabel yang nganggur, istilahnya kabel yang udah diputus itu, yang harusnya ada soketnya tapi biasanya diputus terus ditutup pakai plester, karena itu kabel positif ya, jadi lebih amannya emang di plester. Seperti itu. Untuk memastikannya ya kita cari-cari dulu di sekitaran situ, misal nggak ada ya cukup itu kita sambung di kabel fan atau kabel kondensor, bisa kita sambung di positif kontak. Maksudnya positif kontak itu ada arus ketika di kontak on, seperti itu ya teman-teman ya. Cukup jelas ya cara memfungsikan lagi selenoid seperti apa, udah cukup jelas ya. Misal ada yang bingung, oh ini gimana, bolehlah tanya di kolom komentar. Oke teman-teman ya, udah nggak bingung ya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua. Nah jadi seperti itu ya teman-teman ya, cara memfungsikan lagi selenoid. Semoga bermanfaat, dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu ya supaya channel ini semakin berkembang dan saya juga lebih bersemangat lagi dalam bikin tutorial seputar twin cam. Karena mobil saya juga twin cam dan saya penggemar twin cam. Oke, salam Pancasila, salam satu Koral sejuta saudara.